Halo, assalamualaikum. Di video kali ini, saya akan menjelaskan proses keputusan Moskow. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Anissa dengan NIM A1C2199097. Langsung saja saya menjelaskan mengenai analisa Markov. Analisa Markov merupakan salah satu bentuk teknik penyelesaian dalam riset operasi yang digunakan sebagai penunjang dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan di masa yang akan datang, yaitu dengan memberikan informasi probabilitas yang diperlukan. Dengan kata lain, analisa Moskow bukan merupakan teknik optimasi, melainkan suatu teknik deskriptif yang menghasilkan informasi probabilitas atau peluang atau peristiwa. Nah, pada analisa Markov ini tidak memberikan rekomendasi keputusan atau solusi, namun memberikan informasi yang akan membantu pengambilan keputusan dalam mengambil keputusan. Nah, di sini saya ada suatu contoh permasalahan, yaitu analisa Markov dapat diterapkan pada suatu sistem yang menampilkan pergerakan probabilitas dari satu keadaan ke keadaan lainnya. Contohnya persoalan perpindahan merek yang dilakukan oleh pelanggan dalam perdagangan. Kemudian persoalan dalam menentukan probabilitas kerusakan mesin dalam industri. Kemudian menentukan probabilitas perpindahan nasabah bank dalam bidang perbankan. Contoh kasus misalnya dalam bidang persalonan. Sebuah salon memiliki dua orang penata rias. Dua orang penata rias tersebut adalah Mr. Adi dan Mr. Budi. Beberapa bulan lalu, pihak marketing salon mengadakan survei kepada para pelanggannya. Ternyata menurut survei, pelanggan tidak terlalu memilih untuk menggunakan jasa dari penata rias yang sama. Masih berdasarkan survei, jika pelanggan menggunakan jasa Mr. Adi di bulan apapun, maka terdapat probabilitas sebesar 0,4 bahwa ia akan kembali menggunakan jasa Mr. Adi dan 0,6 bahwa pelanggan akan menggunakan jasa Mr. Budi di bulan berikutnya. Kemudian masih menurut survei, jika pelanggan menggunakan jasa Mr. Budi pada bulan apapun, maka terdapat probabilitas sebesar 0,7 bahwa pelanggan akan menggunakan jasa Mr. Adi dan probabilitas sebesar 0,3 bahwa pelanggan akan kembali menggunakan jasa Mr. Budi. Nah, di sini kita akan menyelesaikan dengan cara Markov berdasarkan kasus persalonan tersebut. Kita dapat menggunakan analisa Markov untuk menentukan probabilitas pada bulan ke-I yang transaksi awalnya dengan Mr. Adi. Kemudian menentukan probabilitas pada bulan ke-I yang transaksi awalnya dengan Mr. Budi. Kemudian menentukan probabilitas keadaan tetap, yaitu steady state, dalam jangka panjang untuk pelanggan yang akan menggunakan jasa Mr. Adi dan Mr. Budi. Nah, kemudian kita memprediksi jumlah pelanggan salon yang dirias oleh Mr. Adi dan Mr. Budi dalam jangka panjang. Sesuai dengan kaidah dalam riset operasi, memformulasikan dan merumuskan suatu permasalahan ke bentuk matematis untuk dicari penyelesaiannya. Kita merumuskan masalah salon tadi ke dalam bentuk matematik, yaitu menggunakan tabel seperti berikut. Nah, setelah dirumuskan ke bentuk matematis, kita dapat lebih mudah dalam mencari solusi untuk permasalahan yang ada. Nah, kemudian untuk menentukan probabilitas keadaan bulan ke-I, misalnya menentukan probabilitas pada bulan ketiga yang transaksi bulan pertama dengan Mr. Adi, kemudian menentukan probabilitas pada bulan ketiga yang transaksi bulan pertamanya dengan Mr. Budi. Ada dua cara yang dapat kita gunakan. Yang pertama, kita menggunakan diagram pohon, kemudian menggunakan
matriks transaksi. Nah, di sini cara yang pertama kita menggunakan diagram pohon. Misalnya menentukan probabilitas pada bulan ketiga yang transaksi bulan pertamanya dengan Mr. Adi. Nah, pada bulan Januari itu bisa kita lihat pertama pada Mr. Budi, kemudian bulan Februari dengan Mr. Budi, kemudian dengan Mr. Adi, dan begitu pun pada bulan Maret. Nah, untuk menghitung probabilitas pelanggan yang menggunakan jasa MR Adi pada bulan ketiga, dalam hal ini pelanggan pada bulan pertama menggunakan jasa Mr. Adi. Kita harus menjumlahkan dua nilai probabilitas yang mengacu pada Mr. Adi di bulan ketiga, yaitu contohnya 0,4 dikali dengan 0,4, kemudian ditambah dengan 0,6 dikali dengan 0,7 sama dengan 0,58. Kemudian probabilitas pelanggan yang menggunakan jasa MR Budi pada bulan ketiga juga didapatkan dengan menjumlahkan dua nilai probabilitas pada kotak-kotak MR Budi, yaitu 0,4 dikali dengan 0,6 ditambah dengan 0,6 dikali dengan 0,3 sama dengan 0,42. Jadi probabilitas pelanggan yang menggunakan jasa MR Adi dan pada bulan ketiga sebesar 0,58 dan probabilitas pelanggan yang menggunakan jasa MR Budi pada bulan ketiga sebesar 0,42. Kemudian cara yang kedua yaitu menggunakan matriks transisi. Nah, di mana T sama dengan MR Budi, MR Adi dan MR Budi 0,4 dan 0,6, sedangkan MR Budi 0,7 dan 0,3. Nah, di sini A mewakili probabilitas pelanggan yang menggunakan jasa MR Budi dan B mewakili probabilitas pelanggan yang menggunakan jasa MR Budi. A atau B yang ditulis lebih dahulu dinyatakan sebagai probabilitas yang akan dicari. A atau B yang ditulis sebagai subskrip merupakan letak keadaan awal probabilitas. Nah, I menunjukkan periode keberapa yang akan dicari probabilitasnya. Nah, untuk menghitung probabilitas pelanggan yang menggunakan jasa Mr. Budi dan Mr. Adi pada bulan kedua, di mana keadaan awalnya pelanggan tersebut merupakan pelanggan Mr. Adi, kita dapat menggunakan matriks transisi. Nah, di sini dapat kita lihat probabilitas pelanggan menggunakan jasa MR Adi dengan keadaan awal di mana pelanggan itu menggunakan jasa MR Budi. Nah, pada bulan kedua adalah sebesar 0,4 dan probabilitas pelanggan yang menggunakan jasa MR Budi adalah sebesar 0,6. Kemudian jika kita ingin menghitung probabilitas pelanggan yang awalnya menggunakan jasa MR Adi pada bulan ketiga, kita cukup mengalihkan kembali hasil matriks probabilitas bulan kedua dengan matriks transaksi. Nah, di sini artinya probabilitas pelanggan menggunakan jasa MR Adi dengan keadaan awal di mana pelanggan itu menggunakan jasa MR Budi pada bulan ketiga adalah sebesar 0,58 dan probabilitas pelanggan yang menggunakan jasa MR Budi adalah sebesar 0,42. Nah, kemudian untuk probabilitas bulan ketiga dengan keadaan awal pelanggan sebagai pelanggan Mr. Budi dikerjakan dengan cara yang sama seperti di atas tadi. Artinya probabilitas pelanggan menggunakan jasa MR Adi dengan keadaan awal di mana pelanggan itu menggunakan jasa MR Budi pada bulan ketiga adalah sebesar 0,49
dan probabilitas pelanggan yang menggunakan jasa Mr. Budi adalah sebesar 0,41. Oke, itulah yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Terima kasih. See you di next video. Bye bye.